Haleluya, selamat siang GKI Padang. Haleluya, selamat siang, happy Sunday bagi kita semua. Kita boleh bangkit berdiri sebentar, kita boleh sapa teman-teman saudara kita yang ada di tempat ini. Sampaikan salam, tanyakan kabar. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Selamat datang bagi kita semua di tempat ini di Minggu pada tanggal 15 Januari 2023. Inilah pengumuman bagi kita semua di minggu ini, di mana kita bersyukur kepada Tuhan buat tema tahunan dan juga topik-topik bulanan yang telah disampaikan oleh Gembala Sidang kepada kita pada hari Jumat yang lalu di pertemuan pelayan. Kita bersyukur Tuhan telah memberkati gereja kita ini lewat penggembalaan, lewat pelayanan keluarga Gembala Sidang, sehingga di sepanjang tahun ini kita telah menerima topik dan juga tema tahunan dan juga topik-topik bulanan kita. Dan kita juga bersyukur ibadah sepanjang minggu ini di mana telah dimulai doa syafaat, 4D, pertemuan pelayan dan juga doa semalaman, dan hari ini kita beribadah kembali di ibadah raya. Kita bersyukur ibadah-ibadah kita dapat berjalan dengan baik dan semua jemaat Tuhan juga setia untuk mengerjakannya. Mari Bapak Ibu Saudara, tetaplah kita hadir, tetap kita mengikuti ibadah-ibadah kita yang ada di dalam sidang Tuhan ini, karena dari ibadah-ibadah ini kita akan mendengarkan selanjutnya dari pemimpin-pemimpin 4D, pelayan-pelayan, tema tahunan dan juga topik-topik bulanan kita. Pastikan diri kita untuk tidak ketinggalan informasi tentang firman Tuhan dan juga topik-topik kita. Dan pada minggu depan telah dimulai kembali pembelajaran agama Kristen pada pukul 14 siang atau pukul 2 siang, dan dimulai dari tingkat SD, mulai dari kelas 1 sampai 6 SD. Bagi Bapak Ibu Saudara, kakak-kakak, adik-adik yang punya adik-adik kecil yang masih SD, mari ingatkan adik-adiknya pada minggu depan kita akan mulai kembali pembelajaran agama. Dan hari ini kita akan membaca ayat renungan kita di minggu ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Ayat renungan kita diambil dari kitab 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita akan baca bersama 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Selamat beribadah. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Mari katakan pada diri, pada kiri kanan kita, katakan, jangan pernah ragu untuk memberikan hidupmu untuk kebenaran Tuhan. Jangan pernah ragu untuk menjadi terang. Biar kita semua boleh memberikan yang terbaik, hidup kita, hati kita untuk Tuhan kita. Amin. Whoa.
perbuatan, masyhur segala perbuatannya. Jika dia di sisiku, siapa lawanku? Tiada pernah ku ragu. Walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersama. Come on, Raja, tiada pernah ku ragu. Serahkan hidupku kepada Raja semesta. Walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Raja, everybody come on. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, 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 whoa. Yesus ditinggikan. Whoa, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. Come on. Raja semesta, Yesus Raja di atas segala raja. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Allah kita yang luar Haleluya. biasa. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan pusat dalam kehidupan kami. Kami hanya memandang kepada wajah-Mu saja. Karena Engkau yang akan menuntun kami Tuhan. Engkau akan menopang kami. Sehingga kami Tuhan tak berjalan bersama dengan-Mu. Dan tinggal dalam Engkau. Kasih-Mu
Engkau Bapa yang baik, dan kami anak-Mu, kami anak-Mu Tuhan, tinggal dekat-Mu, menyenangkan hati-Mu, tinggal dekat-Mu, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mau senangkan hati-Mu, kami mau senangkan hati Bapa kami di
yang buruk. Percaya Tuhan Engkau senantiasa menyertai kami. Tuhan, terpujilah nama-Mu, kami bersyukur di hadapan-Mu Bapa, di mana setiap kami umat-Mu Tuhan yang boleh mengawali Tuhan tahun ini dengan kekuatan, dengan semangat yang daripada-Mu, dan kami juga Tuhan Yesus dapat melakukan perubahan-perubahan yang baik Tuhan di dalam kegiatan ibadah kami. Kami juga berterima kasih Tuhan untuk tema tahunan gereja-Mu dan juga topik-topik bulanan yang sudah kami terima Tuhan melalui Tuhan keluarga gembala sidang kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, kami dapat menerima dan mendengarkannya, dan kami percaya Tuhan kami dapat responi dengan baik tema dan juga topik-topik bulanan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Pada saat ini Bapa, kami mengangkat doa kami di hadapan-Mu, di mana kami berdoa Tuhan untuk semua kami para pemimpin-pemimpin Fordi yang ada di dalam gereja-Mu. Demikian juga kami pelayan-pelayan-Mu Tuhan, kami yang telah menerima tema tahunan dan topik-topik bulanan Tuhan yang telah disampaikan kepada kami. Biarlah kami juga dapat meneruskan Tuhan dengan penuh hikmat dan pengertian yang daripada-Mu kepada setiap jemaat-Mu Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kami layani, untuk kami berkati lewat pelayanan kami. Tuhanlah yang memperlengkapi kami hamba-hamba-Mu, Tuhan yang memampukan kami, Tuhan Yesus yang menambahkan pengertian-pengertian yang baru, sehingga Tuhan apa yang dirindukan Tuhan oleh gereja-Mu lewat tema dan juga topik-topik bulanan kami itu dapat sampai kepada setiap jemaat-Mu, dan semua umat-Mu pun Tuhan menerima pengertian yang baru, semua umat-Mu menerima pemahaman-pemahaman yang baru, dan umat-Mu pun memiliki hati Tuhan yang mau masuk di dalam rencana-rencana-Mu lewat tema dan topik-topik bulanan yang akan kami pelajari di sepanjang tahun ini. Dan kami percaya Tuhan itu membawa Tuhan pertumbuhan rohani yang baik, yang sehat bagi semua kami umat-Mu untuk kami menjadi jemaat di dalam gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Bapa untuk kami dapat menerima Tuhan Yesus dan memperoleh visi dan misi yang daripada-Mu di dalam kehidupan kami untuk kami kerjakan di sepanjang tahun ini Bapa, di mana visi dan misi Tuhan Yesusku yang Tuhan yang Kau berikan bagi kami itu berasal daripada-Mu Tuhan Yesus, dan itu yang kami kerjakan untuk kami dapat Tuhan melayani Engkau. Visi dan misi yang daripada-Mu membawa kami lebih dekat dengan Engkau Tuhan, membawa pengertian pengenalan kami bertambah-tambah tentang Engkau Bapa, membawa pertumbuhan-pertumbuhan rohani bagi semua kami umat-Mu, sehingga ketika misi dan visi itu Tuhan Yesus yang kami terima kami kerjakan, semua kami umat-Mu boleh berdampak, semua kami umat-Mu berbuah, semua kami umat-Mu berganda, dan kami dapat menjadi berkat Tuhan Yesusku bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami menjadi saksi-saksi Tuhan yang menceritakan kebaikan-kebaikan-Mu, pengalaman-pengalaman kami bersama dengan Engkau di dalam kehidupan kami. Tidak ada kami yang lari Tuhan daripada maksud dan rencana-Mu, tidak ada kami yang mengasingkan diri kami dari bentukan-bentukan yang Tuhan izinkan terjadi melalui misi dan visi yang akan kami kerjakan di sepanjang tahun ini, dan tidak ada kami yang kehilangan pegangan akan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami, karena firman-Mu saja yang mampu mengarahkan kami untuk kami sampai kepada panggilan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak, mematahkan, menghancurkan yang menghalangi kami para pemimpin
pemimpin-pemimpin, for di pelayan-pelayan Tuhan. Untuk kami menerima, mendapatkan pengertian-pengertian yang baru dari Tuhan. Untuk kami dapat meneruskan tema dan juga topik-topik bulanan di dalam pelayanan kami kepada setiap jemaat Tuhan. Di dalam nama Yesus, segala roh yang menolak kami, yang membuat kami menjauh daripada panggilan dan rencana Tuhan lewat tema dan topik-topik bulanan kami, tinggalkan semua kami jemaat Tuhan, menghalangi pertumbuhan rohani kami. Di dalam nama Yesus yang menghalangi kami dapat menangkap misi dan visi dari Tuhan untuk kami kerjakan, yang membuat kami semakin dekat dengan Tuhan, membuat kami dapat melayani Tuhan lebih lagi di tengah-tengah sidang Tuhan ini tidak berkuasa, tinggalkan kami. Di dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, kami bersyukur kepadamu, haleluya, amin. Haleluya. Ajaib dan mulia Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih untuk waktu. Terima kasih untuk kesempatan berdiri di hadirat-Mu Tuhan. Kami datang mencari wajah-Mu. Kami datang tidak membawa hati yang lama, tapi hati yang baru. Hati yang lapar dan haus akan Engkau. Engkau selalu baru bagi kami Tuhan. Amin. Cerita tentang-Mu tidak pernah lama bagi kami. Kasih-Mu, kebaikan-Mu. Kau Bapa kami yang baik. Kau sangat kami cinta. Karena itu kami datang Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu, untuk meninggikan Engkau. Untuk merasakan lawatan-Mu dan jamahan-Mu sekali lagi dalam kehidupan kami. Amin. Bawa kami untuk merasakan kembali hadirat-Mu. Untuk merasakan bahwa Engkau begitu nyata. Bukan karena berkat, bukan karena kesembuhan. Tetapi karena hadirat-Mu yang hadir di dalam hari-hari kami. Terima kasih buat waktu dan kesempatan Tuhan. Kami boleh membawa pujian dan penyembahan kami. Sebagai bentuk ucapan syukur kepadamu. Karena begitu baiknya Engkau. Khususnya di awal tahun 2023 dan di dalam minggu yang ketiga bagi kami bersyukur Tuhan. Karena hari-hari bisa kami lalui bersama-sama dengan Engkau. Kalau sampai hari ini pun Kau pimpin, Engkau Tuhan yang sama, yang akan memimpin sampai kepada hari-hari esok.
Hari ini kami kembali datang untuk belajar sesuatu akan firman-Mu. Amin. Kami yakin dan percaya firman Tuhan lebih daripada cukup untuk memenuhi apa yang kami rasa kurang. Untuk memuaskan apa yang kami rasa tidak puas dalam kehidupan kami. Bukakan setiap hati, setiap telinga, lembutkan juga setiap hati Roh Kudus supaya siap menerima firman-Mu. Biarlah firman ini jatuh di tanah yang subur sehingga dapat berurat berakar, berbuah dan berganda. Saya menyampaikan pun Tuhan, saya mohon urapan dan kuasa yang daripada-Mu supaya bukan perkataan manusia tetapi perkataan daripada firman Tuhan saja itu yang mengambil alih daripada firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami itu dengan firman Tuhan dan kami mengusir menghancurkan segala pekerjaan setan, segala sikap hati yang tidak baik, segala hati yang lama ragu akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, tinggalkan kami semua. Dalam nama Yesus, terima kasih, kami ucap syukur dan mari kita yang sama-sama percaya berkata, amin. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya dan selamat siang bagi kita semua. Boleh sapa sekali lagi kiri kanan muka belakangnya. Katakan kata-kata yang membangun, kata-kata yang baik bagi kiri kanan dan muka belakang Bapak Ibu Saudara semua. Masih ada yang bertahun baru ke rumah-rumah? Masih ada? Udah enggak lagi ya? Udah masih buka toples, tutup toples Bapak Ibu Saudara? Sudah tutup toples ya. Ya. Sudah tidak lagi ada toko yang buka untuk kue bawang, kembang loyang dan sebagainya. Ya, sudah habis semuanya. Ya. Bukan habis karena masuk angin kan? Nah. Ini ada minggu yang ketiga bagi kita dan masih minggu-minggu awal ya bagi kita dan pastinya masih semangat. Masih semangat gak sih di tahun yang baru ini? Coba tanya kiri kanannya, kamu masih semangat gak sih? Ini masih awal tahun, apakah dia masih semangat atau sudah mulai kehilangan semangatnya? Tapi lucu juga ya, di awal tahun baru minggu 3 udah kehilangan semangatnya. Masih ada 11 bulan lebih yang mau kita jalani. Masih semangat Bapak Ibu Saudara? Masih? Ini masih minggu 3, ada 2 minggu lagi di bulan Januari. Dan tema kita pada tahun ini adalah tubuh Kristus. Sama-sama kita katakan tubuh Kristus. The body of Christ. Saya bersyukur dari tim pengembalaan bisa mendapatkan tema ini. Tahun yang lalu kita belajar mengenai menolong, help, mengenai pertolongan. 12 bulan kita belajar dan saya percaya secara pribadi bahwa kita masing-masing pun mendapatkan pembelajaran yang baru. Bagaimana kita dipanggil bukan hanya untuk ditolong saja, tapi juga untuk menolong orang lain. Nah tahun ini kita akan belajar satu tema yang baru yaitu the body of Christ atau tubuh Kristus. Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan lebih dalam, kita akan bahas dulu tema tahunan yang akan kita bahas ini. Bagi saya pribadi ini adalah suatu tema yang menarik. Karena kita perlu diingatkan bahwa kita, saya, dan Bapak Ibu Saudara di tempat ini adalah tubuh Kristus. Kita bukan hanya jemaat biasa, apakah kita pelayan praise and worship, ataukah kita pengkhotbah, pelayan persembahan, usher, mungkin ada yang melayani sekolah minggu, atau mungkin belum mengambil pelayanan, tapi sama-sama kita adalah tubuh Kristus. Dan bagi tubuh tidak ada yang lebih penting. Bagi tubuh tidak ada yang lebih penting. Semuanya penting. Alis mata, walaupun tidak bisa mengambil barang, tidak bisa nyuci piring ya. Gak ada orang cuci piring dengan alis mata kan. Walaupun alis mata tidak bisa menyuapi makanan ke mulut kita, tapi kita gak bisa bilang alis mata gak perlu. Itu sebabnya para wanita pasti akan konsentrasi ketika membuat alis mata. Kalau nggak simetris, ya boleh coba minggu depan, mungkin ada 1-2 wanita yang berani, cobalah buat alis matanya nggak simetris. Pasti menjadi bahan pembicaraan. Pasti. Mungkin ada yang bilang, kakak itu mungkin pecah kaca di rumahnya.
Atau mungkin pas dia lagi menggaris alisnya, habis pensil alisnya. Habis tengah jalan gitu. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa alis mata tidak penting. Demikian juga kuku. Walaupun kuku tidak bisa membantu kita untuk bekerja atau menghasilkan uang, bukan berarti kuku tidak penting. Salah satu nyeri yang paling sakit dalam tubuh ini adalah ketika kuku dicabut. Berapa kali saya pernah mencabut kuku pasien karena penyakit, walaupun sudah dibius, mereka masih merasakan sakit. Padahal kita masih potong kuku ya kan. Kadang kepanjangan, sudah jorok, sudah hitam, kita buang. Tapi kuku kalau dicabut, nyerinya setengah mati. Nyerinya setengah mati. Coba aja lah lagi serius, kopek-kopek kuku, lalu tekopeknya lebih dalam gitu, tercungkilnya lebih dalam. Pedihnya setengah mati. Jadi di dalam tubuh tidak ada yang lebih penting, semuanya penting. Tema ini juga mengingatkan kita bahwa kita bukan hanya bagian jemaat saja, tetapi kita adalah tubuh Kristus. Kita merepresentasikan Kristus bagi orang lain. Kita mesti sadar bahwa hidup kita bukan lagi kita lagi. Sehingga kita perlu memahami bagaimana harusnya kita hidup. Tangan gak bisa berakting seperti mata. Benar ya? Lalu tangan kita kedip-kedip dia. Orang bilang, kenapa lah tangan si Philip ini? Kok kedip-kedip tangannya? Demikian juga, tanganmu lupa disisir. Nggak ada tangan yang disisir. Rambut yang disisir. Tangan harus bekerja sebagaimana harusnya tangan. Dia harus bekerja layaknya tangan bekerja. Kiri dan kanan. Demikian juga bibir. Bibir tidak bisa bekerja seperti jantung lalu bibirnya berdenyut-denyut. Nggak bisa. Bibir harus bekerja layaknya bibir. Demikian juga kita Bapak Ibu Saudara. Kita adalah tubuh Kristus. Kita ketika kita kembali kepada kehidupan kita masing-masing, ke marketplace di mana kita ada, kita nggak merepresentasikan kita lagi. Tapi merepresentasikan Kristus yang ada dalam kita. Nama kita masih ada. Ya nama saya Philip misalnya, tapi saya ada di luar sana, bukan merepresentasikan Philip, tapi merepresentasikan Kristus. Boleh katakan kiri kanannya, kamu mencerminkan Kristus. Dengan mengetahui dan menyadari hal ini Bapak Ibu Saudara, tentu kita nggak main-main lagi bagaimana kita hidup. Kalau kita hanya merasa, saya kan cuma jemaat saja, saya belum melayani, saya belum mimpin pujian, saya belum main musik, saya belum pendoa syafaat, saya belum usher di dalam gereja. Kalau cara berpikir yang seperti itu yang kita pakai, maka begitu kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing, kita akan hidup sesuka hati kita. Kita akan bekerja sesuka hati kita. Kita akan masak sesuka hati kita. Kita akan memilih teman sesuka hati kita. Tapi kalau kita tahu, walaupun saya jemaat, saya belum melayani, tapi saya adalah tubuh Kristus. Maka tubuh Kristus tahu bagaimana cara dia hidup. Haleluya. Mari kita lihat 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 24. Setiap awal bulan kita selalu diingatkan akan perjamuan kudus. Dan dalam perjamuan kudus kita menerima roti dan anggur. Roti melambangkan tubuh Kristus. Saya akan baca, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuh Kristus yang diberikan kepada kita memiliki 3 makna. Makna yang pertama adalah supaya kita selalu mengingat pengorbanannya di kayu salib. Supaya kita mengingat segitulah harga daripada hidup kita. Yaitu seharga dengan nyawa Yesus di kayu salib. Makna yang kedua dari tubuh Kristus adalah bahwa melalui kita menerima perjamuan kudus, kita menyatakan bahwa kita dilayakkan menjadi tubuh Kristus. Tidak ada kita yang layak untuk menjadi tubuh Kristus. Tidak ada suaranya yang terlalu bagus, baru dia layak menjadi tubuh Kristus. Tidak ada yang parasnya terlalu ganteng, terlalu cantik, baru dia layak menjadi tubuh Kristus. Tidak ada
bodinya yang harus ideal sekali baru dia layak menjadi tubuh Kristus. Tidak, kita semua dilayakkan. Sama-sama katakan dilayakkan. Artinya dijadikan pantas. Dengan kata lain, kita sebenarnya tidak pantas. Tetapi dengan Yesus membagikan tubuhnya yang kita terima dalam perjamuan kudus, kita dipantaskan untuk menjadi tubuh Kristus. Yang ketiga, kita meneruskan, arti daripada perjamuan kudus yaitu roti, kita meneruskan pengorbanan Yesus kepada orang lain. Artinya kita dipanggil bukan hanya menerima pengorbanan Yesus, tetapi meneruskan pengorbanannya kepada orang lain. Supaya mereka yang belum kenal Yesus pun merasakan kasih yang sama seperti yang kita rasakan. Nah, sama seperti tubuh, saya kira untuk belajar tubuh tidak perlu sekolah kedokteran ya, kecuali mau memang menjadi dokter atau menjadi ahli dalam medis. Itu sebabnya Yesus mengambil perumpamaan yang mudah untuk kita mengerti, yaitu tubuh. Bapak Ibu Saudara bisa lihat tubuh kita masing-masing. Rata-rata kita mirip-mirip lah ya, rambut, dahi, alis, atau ada yang beda? Dan pasti urutannya gitu ya, rambut, kepala, leher, pundak, badan, kemudian panggul, kaki, tapak kaki, dan sebagainya. Begitu kan? Gak ada yang urutannya kebalik kan? Misalnya perut, terus leher, baru kepala. Saya kira rata-rata kita sama. Tubuh hanya bisa bekerja, maksud saya tubuh hanya bisa mencapai potensi maksimal kalau setiap anggota tubuh bekerja bersama-sama. Kalau anggota tubuh bekerja sendiri-sendiri, sudah pasti tubuh tidak dapat mencapai potensi terbesarnya. Salah satu penyakit yang membuat tubuh tidak bisa bergerak namanya stroke. Stroke biasanya membuat seseorang menjadi lumpuh atau lemah salah satu anggota badannya. Orang yang stroke, akankah mereka berlari sekencang orang normal? Jawabannya adalah tidak. Akankah orang stroke bisa membuat prakarya, kreativitas lebih baik daripada orang normal? Belum tentu. Karena ada bagian tubuhnya yang lemah. Ada bagian tubuhnya yang tidak bisa beroperasi secara penuh. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, tubuh Kristus, kita semua akan bisa mencapai potensi maksimal kita kalau kita bekerja secara bersama-sama. Kalau kita menganggap satu dengan yang lain sama pentingnya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita dipanggil untuk menjadi satu tubuh dengan banyak anggota. Nah, ini perlu kita pahamin bersama-sama sebelum kita lanjut. Kita dipanggil untuk satu tubuh, tetapi banyak anggota. Jadi gereja, tubuh Kristus bukan hanya tentang gembala sidang. Tubuh Kristus bukan hanya tentang kakak rohani, pemimpin 4D. Tidak. Kita dipanggil bukan menjadi satu nama, tetapi satu tubuh. Dan tubuh yang benar terdiri dari sedikit atau banyak anggota? Banyak anggota. Roma 12 ayat 4-5. Saya akan bacakan dalam terjemahan Alkitab yang mudah dimengerti. Sama seperti setiap kita mempunyai satu tubuh. Dan masing-masing anggota dengan banyak anggota. Dan masing-masing anggota mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Begitu juga dengan kita. Walaupun kita banyak, tetapi karena kita milik Kristus, kita adalah satu tubuh. Kita menjadi bagian dari tubuh itu. Dan setiap anggota adalah bagian dari lainnya. Berulang kali dikatakan kita. Sama-sama katakan kita. Nah, ada dua terjemahan, ada dua arti daripada kita, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah kita bersama-sama. Yang kedua, kita secara individual. Roma 12 ayat 4-5 berkata, begitu juga dengan kita, walaupun kita banyak, itu kita secara individual. Ayat 4 berkata, sama seperti kita mempunyai satu tubuh, kita secara bersama-sama. Kita secara bersama-sama
Satu tubuh, tetapi secara individual kita adalah anggota dari tubuh itu. Jadi bukan hanya rame-rame baru namanya tubuh Kristus. Tapi ketika kita balik kepada kehidupan kita masing-masing, kepada pekerjaan kita masing-masing, itu pun namanya kita. Namun berdiri sebagai individual. Jadi kita berfungsi bukan hanya ketika kita berkumpul bersama, justru kita berfungsi ketika kita kembali kepada kehidupan kita masing-masing. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita berkumpul, kita satu tubuh. Kita satu tubuh. Kita disebut sebagai tubuh Kristus. Tapi ketika kita kembali kepada kehidupan kita masing-masing, bukan berarti kita bukan lagi tubuh Kristus. Kita tetap tubuh Kristus dengan fungsi kita masing-masing. Nah, kami berharap bahwa ini menjadi doa kita bersama pada tahun ini, yaitu supaya kita bersama-sama membangun menjadi satu tubuh Kristus. Dan dalam saat yang bersamaan ketika kita hidup secara individual, kita berfungsi sebagaimana seharusnya anggota tubuh. Amin. Bapak Ibu Saudara, inilah tambahan penjelasan daripada tema tahunan kita yaitu tubuh Kristus. Dan nanti kita akan belajar bersama-sama juga selama 1 tahun. Setialah dalam 4D, setialah dalam ibadah-ibadah jaringan. Supaya kita belajar bagaimana cara saya menemukan fungsi saya sebagai tubuh Kristus. Apakah saya mata? Apakah saya kaki? Apakah saya rambut? Apakah saya alis? Tapi satu hal yang mau saya katakan, kita sama-sama pentingnya di mata Tuhan. Tidak ada yang lebih penting. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kalau semuanya sama atau equal, berarti tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Kalau tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, maka tidak ada saling menyepelekan. Kalau tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, maka sikap saling menghargai menjadi budaya kita. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita belajar pada bulan yang pertama, tema kita bulan Januari yaitu tinggal dalam Kristus. Saya mengajak kita sama-sama katakan tinggal dalam Kristus. Yohanes 15 ayat 1 sampai 5. Mari kita baca. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Perhatikan ayat 5, Yesus berkata bahwa akulah, Yesuslah pokok anggur dan kamulah dan kitalah ranting-rantingnya. Suatu perumpamaan yang hampir mirip dengan tubuh dengan banyak anggota. Kalau bicara pohon, pokoknya ada satu atau ada banyak? Satu, rantingnya ada banyak. Jadi perumpamaan yang mirip. Seperti yang kita bahas yaitu tubuh dengan banyak anggota. Yesus sekali lagi mengatakan bahwa dialah pokok anggur. Dan kita adalah ranting-rantingnya. Dalam perumpamaan ini Yesus katakan ada 2 jenis ranting. 1 ranting yang berbuah dan 2 ranting yang tidak berbuah. So pertanyaannya, jadi permasalahannya bukan pohon yang berbuah dengan pohon yang tidak berbuah. Permasalahannya ranting yang berbuah dengan ranting yang tidak berbuah. Sama-sama berasal dari pokok anggur yang sama, tetapi kenapa ada 1 berbuah dan 1 tidak berbuah? Yesus juga menjelaskan dalam perumpamaan ini bahwa ranting yang berbuah ada 2 kondisi yang membedakannya. Yang pertama, ranting yang berbuah karena bagian dalamnya melekat kepada pokok anggur itu. Tidak asal nempel saja, tidak asal lengket saja, tapi melekat. Sama-sama katakan melekat. Sehingga apa yang diserap oleh pokok anggur tersebut
mengalir sampai kepada ranting itu. Nutrisi, gizi, mikronutrien, makronutrien yang diperlukan diserap dengan maksimal. Kondisi yang kedua, kenapa ada ranting yang berbuah dan tidak berbuah? Ranting yang berbuah karena dia dibersihkan. Saya nggak gitu ngerti dalam masalah bercocok tanam, tapi yang saya lihat adalah orang tua saya, Ibu Gembala Sidang, kalau misalnya dia ke kebun. Dia, saya kadang nggak ngerti, jadi kadang saya anggap suatu hal yang lucu ya. Karena kayak, apa ya, gimana ya, pohon itu kan dibersihkan hari ini bukan besok berbuah ya Bapak Ibu Saudara. Kadang sebulan, 2 bulan, kadang ada yang agak sial, udah bertahun-tahun nggak berbuah juga gitu. Nah, tapi saya lihat ada satu pohon serikaya yang selalu berbuah. Dan kemudian saya lihat mama saya begitu sayang sama pokok ini dan membersihkannya. Jadi kalau ada yang ranting-ranting kering atau daun-daun kering dia bersihkan. Dan apa yang dia lakukan tujuannya adalah supaya ranting yang berbuah itu fokus terus dan berbuah terus. Ranting yang tidak dibersihkan tidak bisa berbuah. Dia akan kering dan dia akan dibuang. Jadi hidup kita pun seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita yang lahir baru, kita kemudian berada dalam satu gereja, dalam sebuah gereja lokal. Kita dipanggil bukan hanya untuk menjadi jemaat saja. Tapi Yesus katakan, kita harus menghasilkan buah. Sama seperti ranting, sama-sama di pokok anggur yang sama. Tapi kondisinya beda, satu berbuah, satu tidak. Hidup kita itu pun begitu Bapak Ibu Saudara. Kita bisa saja dalam satu pengajaran yang sama, dalam satu gereja yang sama. Tetapi kalau kita tidak melekat dan tidak mau dibersihkan, maka kita tidak bisa menghasilkan buah. Amin. Kalau kita tidak melekat dan tidak dibersihkan, hidup kita tidak mungkin menghasilkan buah. Jadi bukan salah kakak rohani kita, salah orang lain, gara-gara kamu aku tidak bertumbuh, gara-gara kamu aku tidak berbuah, gara-gara kamu, makanya pertumbuhan rohaniku ini lambat. Bukan. Persoalannya cuma 2, lengket gak, melekat gak, atau dibersihkan tidak. Bagi ranting yang melekat dengan erat, bagi ranting yang dibersihkan, sudah pasti ranting itu berbuah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, dan ranting yang tidak berbuah, mari kita lihat dalam Yohanes 15 ayat 6. Ranting yang tidak berbuah tidak akan dibiarkan melekat kepada pokok anggur. Yohanes 15 ayat 6 berkata, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Perhatikan ayat 4, 5, dan 6. 3 kali Yesus mengatakan, barang siapa tinggal, barang siapa tidak tinggal di dalam aku. Untuk mengerti kata tinggal, mungkin lebih mudah kalau kita mengerti lawan katanya. Lawan katanya adalah, apa lawan kata tinggal? Singgah. Katakan kiri kanannya singgah. Bapak Ibu Saudara mengerti nggak singgah? Ngerti ya. Kalau biasanya ada orang dari kampung, lalu mungkin mau mengadu nasib ke kota Padang atau ke kota besar, mungkin dia akan cari keluarganya dulu. Tujuannya untuk tinggal apa singgah? Singgah. Dia, mungkin itu ada tantenya, tante saya boleh sementara tinggal enggak? Sementara tinggal nama lainnya adalah singgah. Singgah enggak? Pakai tenggang waktu? Pakai dong. Mau berapa lama singgahnya? Belum sampai batas waktu yang tidak ditentukan tante. Sudah pasti tidak diizinkan. Oh ya, saya mungkin sampai dapat pekerjaan lah tante, singgah di sana, tinggal di sana. Oke. Kemudian dia dapat pekerjaan. Tapi masih terus di sana. Enggak keluar-keluar. Lama-lama pasti diusir. Karena tujuannya adalah singgah. Pertanyaan yang sama bagi kita Bapak Ibu Saudara. Kita lahir baru, kita menerima Yesus. Tujuannya untuk apa? Mau tinggal atau mau singgah?
Mau tinggal atau untuk mau singgah? Kalau singgah, ada batas waktunya. Selama doa saya dijawab, saya tinggal dalam Tuhan. Selama penyakit saya disembuhkan, saya akan tetap tinggal dalam Tuhan. Selama keuangan saya dalam kondisi yang cukup dan melimpah, maka saya tinggal dalam Tuhan. Itu bukan tinggal dalam Tuhan, itu namanya singgah. Karena setiap persinggahan ada batas waktunya. Amin. Dan setiap orang yang singgah perlu hubungan apa tidak? Perlu hubungan enggak? Menurut saya sih enggak, Bapak Ibu Saudara. Kalau misalnya saya singgah untuk beberapa lama di rumah tante saya, terus saya lebih dekat dengan tante saya, apa kata anak-anaknya? Sudah ada akan menjadi ahli waris lain di rumah ini. Sudah ada masuk daftar lain. Karena itu namanya kan SKSD kan, sok kenal sok dekat. Walaupun dia adalah tante saya. Tapi tujuannya kan singgah, bukan tinggal. Saya nggak perlu hubungan. Yang penting siap makan, cuci piring. Ya kalau baju kotor jangan kemana-mana. Itu namanya kan tahu tata krama, bukan hubungan. Tapi kalau kita mau tinggal, maka kita perlu hubungan. Kita perlu hubungan. Karena kalau itu sebabnya ada orang bisa bilang, aduh rumahku rasanya nggak kayak rumah. Karena satu rumah tapi tidak ada hubungan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara. Kita hanya bisa tinggal dalam Tuhan kalau kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Sama-sama katakan hubungan. Nah itu sebabnya kita mesti memilih hari ini. Mumpung ini masih awal tahun, kita perlu tentukan, saya ini mau singgah dalam Tuhan atau mau tinggal dalam Tuhan. That's a big question di awal tahun ini bagi kita semua, bagi saya, bagi masing-masing pribadi kita. Kita mau singgah atau kita mau tinggal dalam Tuhan. Kalau kita tinggal dalam Tuhan, apapun yang terjadi tahun ini, kita tetap tinggal dalam Dia. Kalau kita tinggal dalam Tuhan, apapun yang terjadi tahun ini, kita terus bangun hubungan dengan Tuhan. Kita akan terus bangun hubungan dengan anggota tubuh Kristus lainnya. Karena kita perlu tinggal. Nah, itu sebabnya 3 kali Yesus berkata, tinggallah dalam aku. Karena di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan lihat ayat 6 berkata, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia akan dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Jadi setiap ranting yang tidak berbuah, Yesus tidak akan membiarkan dia tinggal di dalam pokok anggur. Perhatikan pernyataan ini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita katakan saya mau tinggal dalam Yesus. Seolah Yesus katakan ada syarat untuk tinggal dalam aku. Kamu harus berbuah. Karena kalau kamu tidak berbuah, kalau saya tidak berbuah, kamu gak bisa tinggal di dalam aku. Walaupun kita, saya mau tinggal dalam Tuhan. Kita menyembah Tuhan, kita menyatakan bahwa saya tinggal dalam Tuhan. Tapi hidup kita tidak menghasilkan buah. Yesus sendiri yang akan memotong ranting itu dan membuangnya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Karena tentunya Yesus tidak membiarkan ada ranting yang tidak berbuah melengket, mengganggu pertumbuhan ranting yang berbuah. Oleh sebab itu, mari kita berbuah. Sama-sama katakan kiri kanannya, mari kita berbuah Bapak Ibu Saudara. Ayat 2 dikatakan seperti ini. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dipujinya. Setiap ranting yang berbuah dielus-elusnya. Setiap ranting yang berbuah kurang kencang, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Nah, saya mau ngajak kita belajar dari 2 kata. Bersih dan dibersihkan. Ayat 3 berkata bersih. Ayat 2 berkata dibersihkan. Bersih dan dibersihkan. Mungkin sebuah perumpamaan aja Bapak Ibu Saudara ya. Mandi. Tujuan mandi adalah supaya bersih. Lalu besok kita nggak mandi lagi. Mandi lagi nggak besok? Mandi. Kan udah bersih. Kok besok mandi lagi? Lusa mandi lagi? Lah kan udah bersih.
Rumah. Hari ini kita sapu, kita pel, lalu kita bersihkan dengan kemoceng debu-debunya, kita lap furniturnya. Sudah bersih? Bersih. Minggu depan dibersihkan? Masih disapu? Kan udah bersih. Bulan depan dibersihkan lagi? Dibersihkan. Supaya bersih. Jadi bersih tidak terjadi satu kali. Supaya tetap bersih, mesti ada dibersihkan. Sama seperti mandi. Tidak cukup satu kali mandi bertahan 1 bulan. Mau sebagus apapun sabunnya. Mau sesteril apapun air mandinya. Orang mungkin mandi dengan air biasa, mungkin dia mandi dengan NaCl ya kan, dengan cairan medis misalnya yang steril. Mau itu pun yang dia mandikan, tidak menjamin besok dia tidak perlu mandi. Dia harus mandi setiap hari supaya bersih. Demikian juga hidup kita Bapak Ibu Saudara. Kita sudah bersih melalui kematian Yesus di kayu salib. Apa yang bersih? Roh kita. Tapi bukan berarti kita nggak perlu dibersihkan. Karena di dalam hidup kita, selain ada roh, ada juga jiwa dan tubuh. Itu perlu untuk dibersihkan. Supaya bersihnya menyeluruh. Tidak hanya roh kita yang bersih, tetapi jiwa dan tubuh kita pun bersih. Ayat 3 berkata dari Yohanes 15, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Saya temukan ada 2 pengertian firman. Pengertian yang pertama, firman adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, Yohanes 1 berkata, firman itu telah menjadi manusia. Kalau kita hubungkan dengan ayat 1, Allah sendiri telah memilih untuk menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi yang pertama, Allah sendiri membersihkan kita. Yang dibersihkan adalah roh kita. Hal ini dilakukan dengan kematian Yesus di kayu salib. Yang kedua, firman adalah ajaran Kristus. Mazmur 119 ayat 9 berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Mempertahankan kelakuan bersih atau mempertahankan bersih sama artinya dengan dibersihkan. Karena tadi tujuan dibersihkan untuk mempertahankan bersih. Mazmur 119 ayat 9 berkata, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Di dalam terjemahan bahasa Inggris Bapak Ibu Saudara, firman ini diterjemahkan ke dalam your word atau perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi firman adalah setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Dan semua ini tidak perlu jauh kita cari. Semuanya tertulis di dalam Alkitab. Semuanya tertulis di dalam Alkitab. Nah, jadi yang pertama, firman adalah Allah sendiri. Allah yang menyucikan, membersihkan roh kita. Dan yang kedua, firman adalah ajaran Kristus, perkataan Tuhan. Yang tujuannya membersihkan jiwa dan tubuh kita. Melalui perkataan firman Tuhanlah, kita tahu mana yang harus dibersihkan dari kehidupan kita. Nah, apa sih yang harus dibersihkan dari kehidupan kita? Sekali lagi, roh kita sudah bersih. Ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mengakukannya dengan mulut dan percaya dalam hati kita. Bahwa Ia telah mati dan telah bangkit dari orang mati. Saat itu juga kita lahir baru dan roh kita sudah bersih. Nah, sekarang apa yang perlu dibersihkan? Yaitu jiwa dan tubuh kita. Apakah itu pikiran, perasaan, karakter, tabiat, serta aksi dan reaksi kita. Ini yang perlu dibersihkan setiap hari. Sama-sama katakan setiap hari. Pikiran, perasaan, karakter, tabiat,
aksi dan reaksi kita. Setiap kali kita nggak dibersihkan, kita nggak siap untuk berbuah. Padahal Yesus katakan dia adalah pokok anggur itu. Sudah pasti itu pokok anggur yang benar. Sudah pasti itu pokok anggur yang siap untuk berbuah. Tapi sebelum pokok anggur ini menyalurkan nutrisi untuk siap berbuah, ranting ini perlu dibersihkan dulu Bapak Ibu Saudara. Hidup kita, Tuhan pastikan bahwa kita bisa berbuah kalau kita mau dibersihkan. Pikiran kita, perasaan kita, tabiat kita, karakter kita, serta aksi dan reaksi kita kepada sekeliling kita. Ini yang perlu dibersihkan, bukan tampak luar. Suatu ketika Yesus menegur dengan keras orang-orang Farisi. Dalam Matius 23 ayat 27. Yesus katakan seperti ini. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih. Yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya. Tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Bersih yang mau Allah kerjakan bagi kita adalah sebelah dalamnya kita. Sekali lagi, bukan berarti sebelah luarnya gak perlu bersih ya. Tapi kan kita gak bilang, Tuhan mandikan aku. Tuhan tolong sabunin dong, kan tidak. Itu tugas kita ya Bapak Ibu Saudara ya. Tugas kita Bapak Ibu Saudara, kalau kita datang ke gereja, ya kita siapkan dong. Kita mandi dong, kita bersih-bersih dong. Kita pakai baju yang baik dong. Kita pakai parfum yang benar dong. Ya gak sih? Dan itu tugas kita. Kita gak bisa bilang Tuhan. Nah, yang Tuhan mau lebih concern lagi dalam hidup kita, yaitu sebelah dalamnya kita. Tuhan tidak menginginkan gerejanya atau anggota tubuhnya terlihat bersih di luar, tetapi busuk di dalam. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak mau anggota tubuhnya terlihat baik, terlihat menarik, terlihat ganteng dan cantik, tapi tabiatnya, karakternya, perasaannya, pikirannya terlalu banyak luka di dalamnya. Terlalu banyak yang kotor. Oleh sebab itu, ranting harus membuka dirinya untuk dibersihkan oleh pengusaha pokok anggur itu, yaitu Bapa sendiri, supaya kemudian ranting itu bisa menghasilkan buah. Saya percaya semua kita ingin melihat hidup kita di tahun 2023 ini menghasilkan buah yang lebat. Menghasilkan buah yang banyak. Step pertama, relakan diri kita dibersihkan. That's the basic step Bapak Ibu Saudara. Ya tidak salah menuliskan visi, resolusi, target tahun 2023, itu pun baik. Tapi langkah pertama yang perlu kita buat di awal tahun ini, relakan diri kita untuk dibersihkan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Bagaimana caranya? Tadi kita sudah belajar apa sih yang perlu dibersihkan. Sekarang bagaimana sih caranya supaya saya dibersihkan? Ada 3 hal. Bagaimana caranya dibersihkan? Yang pertama, terhubung dengan Tuhan. Sama-sama katakan terhubung dengan Tuhan. Sekali lagi katakan terhubung dengan Tuhan. Suatu rumah yang bersih, ya, suatu rumah yang bersih, tentu perlu ada indikatornya enggak? Bahwa dia adalah rumah yang bersih. Kita kan nggak bisa bilang gini, rumahku bersih kok, tapi sempak di mana-mana. Ada yang gitu rumahnya ya. Apa namanya, meja makannya berminyak, dapurnya bau apek, kamar mandinya beda tipis antara bau kecoa atau bau badan lah gitu. Lalu kita bilang ini rumah saya, ini rumah yang bersih. Boleh nggak? Nggak boleh. Karena ada poin-poin penilaiannya. Ada standarnya. Kalau standarnya terpenuhi, baru semua orang akan bilang rumah itu adalah bersih. Standarnya apa? Ya diperiksa setiap ruangan, ruang tamu, kamar tidur, kamar mandi, dapur diperiksa.
Terus dilihat debu-debunya. Lalu standar berikutnya adalah dilihat sistem sirkulasi udaranya, apalagi lalu kemudian sumber airnya. Apakah sumber airnya bersihkah, jernihkah? Lalu dilihat apa lagi? Cahaya matahari. Kalau poin-poin ini terpenuhi, barulah dikatakan rumah itu bersih. Demikian juga, yang bisa menilai hidup kita ini bersih bukan kita, tetapi Tuhan. Bagaimana mungkin hidup kita dibersihkan kalau kita tidak terhubung dengan standar yang benar? Amin. Suatu ketika saya pernah mengundang salah satu, saya nggak tahu apakah saya pernah saksikan ini. Saya pernah mengundang teman saya sekitar 1,5 tahun, 2 tahun yang lalu ke rumah. Karena kami merasa rumah ini kok terlalu sumpek ya. Kok pengaturannya bikin sakit kepala gitu. Kayaknya nggak cocok. Lalu saya punya satu teman yang memang hobi untuk mengatur desain sebuah rumah. Terus mama bilang, Pi panggil aja dia ke rumah supaya nanti kita minta pendapatnya. Lalu saya panggil dia datang ke rumah, dan kemudian saya bilang gini, Cik, mulai nilai dong rumahnya, apa sih yang perlu saya pindahkan? Saya temukan begini Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini, dalam cerita ini, saya dan teman saya ini, dan dengan Cici ini, saya sudah memiliki hubungan yang baik, sudah seperti keluarga antara keluarga saya dengan keluarganya. Karena sudah seperti keluarga, dia bebas komentar apa tidak? Bebas. Kalau seandainya saya tidak punya hubungan dengan dia sebagai teman dekat, hanya sebatas kenal saja lalu saya undang, apakah dia akan komen dengan bebas? Tidak, dia pasti akan menahan-nahan kan, supaya, karena mungkin hubungannya sifatnya transaksional tentang uang. Nanti kalau saya salah ngomong, saya nggak dibayar. Bisa nggak dia pikir seperti itu? Bisa, maka dia akan, ya ini kayaknya lebih baik dia menggunakan kata-kata yang politis mungkin ya. Kata-kata yang tidak menyinggung perasaan. Tapi karena sudah dekat, dia bilang gini, aduh ini pencahayanya nggak bagus Lip. Ini meja kamu ini terlalu besar. Ini sekat buffet TV-nya ini mengganggu, menghalangi cahaya. Dia bilang semua isi hatinya. Sakit hati nggak dengarnya? Lumayan Bapak Ibu Saudara. Lumayan dalam hati, ini kan uangku yang beli, ngapain pula aku komennya. Tapi kan kita sudah mengundang dia. Dan memberikan dia kesempatan untuk bicara. Ini bicara aja. Nah, karena dia sudah merasa dekat, dia bebas berbicara sepenuhnya. Ini terlalu gelap, dia bilang. Ini bangku kamu ini menghalangi jalan. Bangku kamu ini harusnya begini ini. Aduh, dia tidak menahan kata-kata. Dia tidak menahan kata-kata dalam mengatur rumah pada waktu itu. Saya kira demikianlah hubungan kita dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita hubungan dengan Tuhan sifatnya transaksional, bagaimana Tuhan bebas bicara dalam kehidupan kita? Tapi kalau kita punya hubungan yang intim dengan Dia, erat dengan Dia, maka Dia bebas bicara dengan kita. Karena Dia bebas bicara dengan kita, karena Tuhan bebas berbicara dalam hidup kita, maka kita tahu apa yang perlu dibersihkan setiap harinya. Benar gak Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Memang kita mengizinkan Tuhan, kita bangun pagi, kita berdoa. Lalu kita mengizinkan Tuhan untuk berbicara kepada kita. Tapi satu lagi pertanyaan yang lebih dalam. Seberapa bebas kita izinkan Tuhan bicara dalam kehidupan kita? Apakah kita hanya izinkan yang mau kita dengar saja? Atau kita biarkan Tuhan bebas berbicara dalam kehidupan kita? Kita perlu terhubung dengan roh Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 15 sampai 16. Dalam terjemahan sederhana Indonesia berkata, jadi kita yang bersatu dengan roh Allah bisa menilai semua ajaran rohani. Tetapi orang-orang yang belum menerima hikmat dari roh Allah tidak mampu menilai apapun tentang kita. Hal itu sesuai dengan firman Allah yang berkata, manusia tidak mungkin mengetahui pikiran Tuhan. Tidak seorang pun mampu memberikan nasihat kepadanya. Oleh karena itu hal yang sangat luar biasa bagi kita adalah melalui roh Allah. Kita diberi kemampuan untuk berpikir seperti Kristus. Melalui roh Allah kita diberi kemampuan untuk berpikir seperti Kristus.
Itu sebabnya kita perlu terhubung dengan roh Tuhan. Supaya kita ngerti jalannya, kehendaknya, keputusannya, kerinduannya bagi kita. Kalau kita nggak terhubung dengan roh Tuhan, mau kita bilang Tuhan engkau mau bicara apa? Nggak mungkin kita bisa dengar karena kita nggak terhubung dengan roh Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita perlu koneksi dulu dengan roh Tuhan. Melalui apa? Melalui doa, melalui pujian dan penyembahan. Melalui saat teduh dan kemudian melalui firman Tuhan. Tidak ada cara yang lain. Tidak ada salahnya kita membaca quotes-quotes yang baik, positive quotes, kata-kata mutiara. It's all good, nggak ada yang salah dengan itu. Tapi tidak membantu kita mengerti kehendak Tuhan. Kita hanya bisa mengerti kehendaknya, jalan pikirannya, kalau kita terkoneksi dengan roh Allah. Doa, saat teduh, pujian dan penyembahan, dan melalui firman-Nya. Ada amin. Nah, kalau kita terhubung dengan Tuhan, kita ngerti apa yang Dia mau, maka mudah bagi Tuhan membersihkan kehidupan kita. Pikiran kita, perasaan kita, tabiat kita. Yang kedua, bagaimana supaya kita dibersihkan? Terhubung dengan sesama. Kita tidak bisa dibersihkan kalau kita memutuskan untuk hidup sebatang kara. Memutuskan untuk hidup seorang diri. Bagaimana kita tahu bahwa ada yang perlu dikoreksi dari kehidupan kita kalau kita nggak mau hidup bergaul dengan orang lain? Khususnya sesama orang-orang percaya. Sesama anggota tubuh Kristus. Kita sibuk menyendiri. Kita sibuk mengeksklusifkan diri kita. Seolah-olah kita ini kayak punya harga sendirilah. Sekali lagi, setiap anggota tubuh Kristus tidak ada yang lebih penting. Semuanya sama-sama penting. Kalau kita nggak terkoneksi dengan sesama kita, siapa yang bisa tegur kita? Siapa yang bisa menasehati? Siapa yang bisa memberi saran? Siapa yang bisa membantu kita? Proses pembersihan, proses ranting ini dibersihkan justru terjadi ketika dia terkoneksi dengan sesama ranting yang lainnya. Terkoneksi dengan sesama tubuh Kristus. Karena justru dengan hidup berdampingan, kita mengerti bahwa, oh ya, ada yang perlu dikoreksi ya dari kehidupan saya. Kalau kita hidup sendiri Bapak Ibu Saudara, saya yakin kita aja yang benar, orang lain salah terus. Ya enggak sih? Ya. Kalau kita hanya lihat diri kita, tentang kita, apa yang kita pakai, apa yang kita beli, apa yang kita mampu beli, semua tentang kita. Saya percaya sulit bagi kita untuk dibersihkan. Karena kita akan rasa kita aja yang benar, orang lain selalu salah. Dalam hidup kita bersama, bukan tugas kita untuk membersihkan orang lain. Tugas kita adalah membersihkan diri kita sendiri. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu Saudara, justru dengan keberadaan orang-orang yang tidak cocok dengan kita, disitulah proses itu terjadi. Ada yes? Kalau semuanya serba agree, yes. Serba setuju, serba cocok. Biasanya proses pembersihan jarang terjadi di sana. Tapi kalau ada yang gak cocok, ada yang beda pendapat, ada yang beda cara pikiran, beda cara perasaan, tapi kita belajar untuk menerima mereka, disitulah proses pembersihan sedang terjadi. Coba tanyakan ini bagi diri kita. Saya kira mungkin beberapa pertanyaan ini akan membantu kita semua untuk mengerti terhubung dengan sesama. Bagaimana kita bereaksi dengan orang-orang yang tidak sepemikiran dengan kita? Apakah kita langsung ngamuk? Ya tahu kok ya, aku orang Sumatera Utara ini. Jangan pegang-pegang, ini barang panas ini. Senggol dikit. Bagaimana kita menanggapi perbedaan pendapat yang terjadi dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam 4D, dalam komunitas lainnya? Apakah ketika beda pendapat kita langsung tarik diri, langsung mundur? Apakah ketika beda pendapat kita langsung mengasingkan diri? Pertanyaan yang ketiga, bagaimana kita melayani
orang-orang yang tidak kita sukai? Apakah kita hanya melayani orang-orang yang kita suka? Ataukah kita masih bisa melayani orang-orang yang tidak kita suka? Yang terakhir, apakah kita tetap mengasihi mereka yang memusuhi kita? Cobalah tanyakan ini kepada diri kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara. Supaya kita tahu seberapa terhubungkah kita dengan sesama kita. Atau justru kita putus hubungan dengan sesama kita. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana cara untuk dibersihkan, yaitu melalui ujian atau tantangan hidup. Mari Praise and Worship untuk maju ke depan, dan kita akan menutup ibadah juga. Yang ketiga adalah melalui ujian dan tantangan hidup. 1 Petrus 1 ayat 7 dalam terjemahan sederhana Indonesia saya akan bacakan. Dia atau Allah mengizinkan kita diuji untuk membuktikan apakah kita sungguh-sungguh yakin kepada Kristus atau tidak. Keyakinan kita ibarat emas yang diuji dan dimurnikan dengan membakarnya dalam api. Kalau emas yang fana pun diuji sedemikian keras, terlebih lagi keyakinan kita yang kekal, yang lebih berharga daripada emas. Bila keyakinan kita bertahan melewati ujian itu, kita akan menerima hormat, pujian, dan kemuliaan ketika Kristus Yesus menyatakan diri pada hari kedatangannya. Cara ketiga, bagaimana supaya kita dibersihkan adalah melalui ujian atau melalui tantangan hidup. Nah, apa sih sebenarnya target daripada ujian? Target dari ujian yang kita laluin tidak lain adalah keyakinan kita. Keyakinan kita. Salah satu contoh dalam Alkitab adalah Ayub. Allah mengizinkan iblis mencobai Ayub. Bukan targetnya adalah nyawanya, bukan targetnya adalah anak-anaknya, tapi targetnya adalah seberapa kasih Ayub kepada Tuhan. Apakah dia tetap tinggal dalam Tuhan atau meninggalkan Tuhan? Ketika anaknya diambil, istrinya meninggalkan, ketika harta bendanya hancur, ketika kambing domba semuanya dilalap dengan api. Yang diuji dalam sebuah ujian adalah keyakinan kita kepada Kristus. Apakah kita masih yakin tinggal dalam Dia? Atau justru kita katakan, aduh, mungkin saya cuma memilih untuk singgah sajalah. Singgah sebentar saja. Berhubung doa-doa saya nggak dijawab. Berhubung saya ditempatkan di dalam keluarga yang tidak saya sukai. Berhubung saya sedang di dalam badai dalam kehidupan saya. Ya mungkin karena berhubungan dengan ini, untuk sementara saya tinggalkan dulu mengikut Tuhan. Apakah yang kita pilih pada hari ini Bapak Ibu Saudara? Apakah ketika ujian ada, kita makin yakin kepada Kristus? Bahwa Dia tidak meninggalkan kita. Dia Bapa yang baik. Dan ini tidak hanya terjadi pada ujian yang kecil saja. Karena ujian yang kecil pun, orang bisa tidak mengandalkan Tuhan. Wah ini ujian yang kecil, sepele lah. Ini pasti bisa kelar. Itu pun tidak mengandalkan Tuhan. Jadi baik dalam ujian kecil, atau dalam ujian besar, ujian sulit dalam kehidupan kita. Yakinlah bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Yakinlah bahwa Dia pokok anggur yang benar. Selama kita melekat kepada pokok anggur itu, kita siap untuk berbuah. Apapun musimnya. Apapun musimnya, kita pasti menghasilkan buah. Keyakinan adalah jalur utama yang menyambungkan ranting dengan pokok anggur. Sudah seharusnya semakin besar ujian, sejalan dengan semakin dalamnya keyakinan kita kepada Kristus. Sekali lagi, sudah seharusnya semakin besar ujian yang kita hadapi, sejalan dengan semakin dalamnya keyakinan kita kepada Kristus. Karena pencobaan yang kita alami tidak pernah di luar rencana Tuhan. Relakan diri kita untuk menghadapi ujian. Jangan lari dari ujian. Justru dalam ujian kita akan lihat
bahwa janji Tuhan nyata. Jangan panik kalau ujian besar. Jangan kalang kabut. Jangan gelisah kalau ada ujian yang besar. Dan di dalam ujian yang kecil jangan sepele. Jangan anggap remeh. Wah, dalam ujian yang ini saya gak perlu Tuhan. Saya bisa sendiri. Tidak. Mau ujian kecil, mau ujian besar. Kita sama-sama memerlukan Tuhan. Saya berharap ini memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara. Untuk menjadi bekal bagi kita dalam minggu-minggu yang akan datang. Untuk tinggal terus di dalam Tuhan. Hanya dengan tinggal dalam Kristus, hidup kita bisa menghasilkan buah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sebentar bangkit berdiri. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Katakan dengan lembut, Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bersyukur selalu kepadamu, bersyukur selalu kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan kembali Engkaulah Bapa kami yang baik, Bapa yang penuh karunia, penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih. Tinggal di dalam Engkau, tenanglah jiwa kami. Engkau sumber damai sejahtera dan pertolongan bagi kami. Terima kasih untuk firman yang kami dengarkan pada siang hari ini, bahwa setiap ranting itu mesti berbuah. Dan setiap ranting yang tidak berbuah, itu akan dibuang dan dicampakkan. Kami berdoa supaya hidup kami menjadi ranting yang berbuah. Oleh sebab itu kami siap
menjadi ranting yang bersih dan ranting yang selalu dibersihkan setiap hari Tuhan. Bapa Sorgawi beracara terus dalam kehidupan kami. Ambil alih seluruh kehidupan kami. Berdaulat penuhlah atas kehidupan kami. Sehingga tabiat, perasaan, pikiran, perkataan kami, aksi dan reaksi kami, semuanya dibersihkan dari hari ke hari. Hari ini kami mau ngambil keputusan supaya Engkau boleh bicara bebas dalam hidup kami. Kami tidak hanya mau dengarkan apa yang kami mau saja, tapi kami izinkan Engkau berbicara dengan bebas dalam kehidupan kami. Bicaralah Roh Kudus setiap hari, di saat kami bekerja, di saat kami menjalani hari-hari kami, di saat kami belajar, di saat kami bergaul dengan orang lain. Bicaralah Roh Kudus, supaya kami tahu apa yang harus dibersihkan dari hidup kami masing-masing. Berkati juga kehidupan kami dengan sesama, supaya kami belajar bahwa ada yang perlu dikoreksi dari hidup ini. Kami izinkan ada nasihat, ada teguran, ada saran. Kami izinkan ada bantuan dari orang lain, supaya hidup kami dibersihkan setiap hari. Dan kami izinkan juga untuk diuji. Apakah ujian yang kecil ataukah ujian yang besar? Kami tidak perlu takut, karena semuanya itu terjadi tidak di luar rencana Tuhan. Tuhan izinkan terjadi supaya kami semakin percaya, semakin dalam keyakinan kami kepada Kristus, bahwa Engkau Bapa kami yang baik. Engkau mengizinkan kami belajar. Engkau tidak membiarkan kami jatuh, tapi Engkau izinkan kami untuk belajar sesuatu akan hidup ini, supaya hidup kami menjadi lebih bernilai dari sebelumnya. Terima kasih untuk firman yang kami dengarkan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah firman ini menjadi rema, menjadi kekuatan, menjadi pegangan bagi kami semua. Bagi kaum bapa, bagi kaum ibu, bagi para pemuda-pemudi, dan siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini, menjadi kehidupan yang baru Tuhan. Sehingga kami bersih dan terus siap untuk dibersihkan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari sama-sama yang percaya berkata, amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sembahan kita berdoa dulu kepada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat-berkat yang telah Tuhan curahkan bagi kami sepanjang minggu ini Tuhan. Tuhan, pada saat ini tiba waktunya bagi kami Tuhan Yesus untuk memberikan korban persembahan kami. Tuhan, kami memberi dengan kerelaan hati kami, dan pada saat ini Tuhan Yesus, Engkau yang melihat Bapa setiap tangan-tangan yang Tuhan Yesus masuk ke dalam kantong persembahan Bapa. Tuhan, ajari kami Tuhan Yesus untuk mengelola apa yang tinggal bagi kami Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau memberkati apapun pekerjaan kami, apapun profesi kami Tuhan buat berhasil. Dimanapun Tuhan Yesus Tuhan menempatkan kami percaya kami akan menjadi kepala Tuhan Yesus dan bukan ekor Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, biarlah kiranya Bapa persembahan ini menjadi persembahan yang harum, kudus dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami memberi dengan terbaik, dan pada saat ini kami menyatukan hati kami untuk menghancurkan segala pekerjaan iblis dalam nama Yesus tidak berkuasa. Segala kemiskinan Kau dalam nama Yesus, pemecatan dalam nama Yesus tinggalkan kami, tidak menjadi berkat dimanapun kami. Dalam nama Tuhan Yesus tinggalkan kami, memberi dengan sungut-sungut tidak berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus tinggalkan kami semua. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Biarlah kita selalu terhubung bersama dengan Tuhan, senantiasa berjalan bersama Tuhan. Kuasanya bekerja sempurna. Ku nyanyikan kemenangan. Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan seumur hidup.
hidupku. Ku kan berjalan bersamamu, berdiri sebagai umat pilihan, meninggikan janji Tuhan. Semua musuh tak dapat bertahan karena kuasanya bekerja sempurna. Ku nyanyikan kemenangan. Mari Tuhan kita bangkit diri. Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu tuh seumur hidupku. Kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Bukan berjalan bersamamu. Mari sama-sama kita nyanyikan. Ku nyanyikan kemenangan Yesus, Kau kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan lebih-lebih. Ku nyanyikan kemenangan Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu, berjalan bersamamu. Ku kan berjalan bersamamu. Tuhan seumur hidupku. Untuk selamanya ku kan berjalan bersamamu. Amin, amin. Berjalan dengan Engkau Tuhan seumur hidup kami, itulah yang kami rindukan. Dan kami diingatkan oleh pujian tadi bahwa kami adalah umat-Mu yang membawa tinggi panji Tuhan dimanapun kami berada. Dimanapun Tuhan tempatkan kami dan kemana kami akan pulang Tuhan, kembali kepada kehidupan kami masing-masing. Hidup ini bukan kami lagi, tapi kami merepresentasikan Kristus yang ada di dalam kami. Terima kasih kami boleh beribadah awal pertengahan sampai akhir, semua sudah Tuhan berkati. Tuhan berkatilah semua para pelayan yang sudah berjerih lelah sehingga kami bisa beribadah. Kami berdoa supaya mereka diberkati, apa yang mereka korbankan dikembalikan berlipat kali ganda. Dan biarlah mereka terus setia melayani, terus setia memberi dan menjadi teladan bagi umat-Mu. Terima kasih Tuhan buat bangsa dan negara kami. Terima kasih buat Indonesia. Terima kasih untuk kebaikan-Mu atas bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dapat aman, dapat Tuhan sentosa, damai sejahtera Allah berlaku atas Indonesia. Berdoa bagi Sumatera Barat, bagi Kota Padang. Berdoa bagi penginjilan Tuhan di kota ini dapat terbuka dengan luas. Kami berdoa supaya setiap orang bisa mendengar akan nama Yesus. Lebih-lebih melalui kehidupan orang-orang percaya. Mereka lihat bagaimana Kristus benar-benar mengalir dan ternyata dengan jelas melalui kehidupan orang-orang percaya. Kami berdoa Tuhan supaya kota ini aman tentram dalam perlindungan tangan Yesus saja. Terima kasih Bapa Sorgawi. Berdoa juga bagi gembala sidang yang sudah memimpin kami menemukan juga visi dan juga tema yang akan kami pelajari selama 1 tahun. Tuhan memimpin hamba-Mu, menuntunnya, bahkan memberikan hikmat lebih dan lebih dalam lagi. Dan hamba-Mu ini tetap yakin kepada Engkau bahwa Engkau adalah Kristus sebagai kepala gereja. Sehingga kami terus Tuhan mengarah kepada Engkau saja, pokok anggur yang benar sampai Kau datang kedua kalinya. Berkati keluarga gembala, full timer Tuhan yang sudah melayani.
Berkati juga Tuhan para pelayan-pelayan, berkati juga para leaders, para pemimpin 4D dalam gereja ini. Biarlah terus berdiri sebagai pemimpin yang benar, yang memperjuangkan kebenaran firman Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Dalam tangan pengasihan-Mu juga kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kami tahu Engkau Bapa kami yang baik. Ajari kami untuk berharap penuh, percaya penuh kepadamu, bahwa Engkau tidak pernah lalai dalam menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Bapa. Apa yang kami doakan, apa yang kami sedang imankan, yang sedang kami gumuli, kami percaya di dalam nama Yesus semuanya pasti nyata dan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Berdoa Tuhan bagi setiap permasalahan yang sedang terjadi, tidak ada yang terlalu sukar. Saya percaya kekuatan daripada Tuhan memampukan kami semua sehingga kami bisa melewatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan pulang. Tibakanlah kami dengan selamat di dalam rumah kami masing-masing. Ada waktu bagi kami untuk berkumpul, untuk memiliki waktu dengan keluarga kami. Pakai waktu-waktu ini Tuhan untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami patahkan, kami hancurkan segala pekerjaan yang sia-sia, tabrakan, maut, kematian, sakit, penyakit, segala sumpah serapah, penyakit-penyakit sampar tidak bisa menjamah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, angkatlah kedua tangan kita ke sorga dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, Bapa yang penuh kasih dan rahmat yang menyayangi kita. Terimalah berkat dengan Tuhan Yesus, Juru Selamat yang telah mati dan yang telah bangkit, menebus dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menjadi teman, penolong, kebenaran dari hari ini sampai Yesus datang menjemput kita kedua kalinya. Lakukanlah firman Tuhan, terimalah berkat ini dengan iman dan hiduplah sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua yang percaya dan diberkati sama-sama kita berkata, amin, 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 amin. Have a good Sunday Bapak Ibu Saudara. Berikan salam dan sapa kiri kanan kita. Sampai berjumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu bagi kita